Bab 1116. Keberuntungan yang membuat orang kewalahan. Setelah kekacauan berlalu, kasino keluargamu yang sebelumnya sangat ramai, langsung menjadi sangat kosong. Selesai sudah. Harley menepuk pantatnya dan berlari ke lantai 3, dengan banyak pasang mata yang menatap dengan tatapan memuja di belakangnya. Tatapan itu semuanya berasal dari pengocok dadu kasino keluargamu. Mereka jelas-jelas sama-sama seorang pengocok dadu, tapi perbedaannya sangat besar. Membunuh lebih dari 30 pertandingan berturut-turut adalah sesuatu yang belum pernah terjadi di kasino keluargamu sejak dibuka. Dewa keberuntungan, dia ini benar-benar dewa keberuntungan. Di lantai 3, Emamu dan orang tua berjubah ungu menyambut dengan senyum di wajah mereka. Nah, ini uang kalian, sedangkan giok ini milikku. Harley membuang tas penyimpanan, tapi giok yang dimenangkan dari pemuda berbaju putih itu secara sadar diambil olehnya. Itu adalah bagian dari giok kaisar dan itu tak ternilai harganya, bahkan bisa diukur dengan batu mentah. Teman kecil Harley, perjamuan untukmu telah disiapkan, silakan. Orang tua berjubah ungu itu tersenyum lembut. Tidak perlu, aku masih ada yang harus dilakukan. Harley melambaikan tangannya. Bukannya kamu ingin melihat Tuan Putri Ziling? Dia sudah keluar. Emamu mengucapkan sebuah kalimat yang membuat Harley tiba-tiba berhenti. Dia masih memiliki hal-hal kecil yang harus diurus, dia akan datang nanti. Emamu tersenyum lembut. Kalau begitu ayo minumlah beberapa gelas. Harley terbatuk kering dan berjalan dengan sadar ke kamar langit. Ini baru benar. Emamu buru-buru mengikuti, lalu dengan santai meletakkan lengannya di bahu Harley, seperti seorang kakak perempuan, bukan seperti putri suci. Sekarang Emamu dalam suasana hati yang baik berkat Harley. Sumber batu mentah yang dimenangkan sebanding dengan pendapatan kasino keluargamu dalam 1 tahun, yang merupakan jumlah kekayaan yang tak terbayangkan. Tentu saja, yang dipedulikan Emamu bukanlah batu mentah itu, tetapi Harley yang membantunya melewati kesulitan. Pertarungan hari ini dapat dikatakan sangat bermanfaat. Orang-orang tua keluargamu yang tidak puas dengannya secara alami tidak bisa mengatakan apa-apa, artinya, dia dapat terus menjadi putri suci keluargamu dan juga dapat terus menjalankan kasino keluargamu. Dengan kekuatan seperti itu, dia memiliki modal untuk melindungi Adam Suzaku. Di kamar langit kasino keluargamu, perjamuan telah disiapkan. Sebagai tanda ketulusan, Emamu dan orang tua berjubah ungu akan secara pribadi menemaninya dan puluhan tahun batu giok nektarin embun dikeluarkan hanya untuk mengucapkan terima kasih kepada Harley. Adegan itu sangat hangat dan keduanya memperlakukan Harley sebagai tamu kehormatan. Melihat Harley lagi, meskipun dia minum dan mengobrol dengan keduanya dari waktu ke waktu, dia terus melihat ke laut kesadarannya. Di lautan kesadaran, giok kaisar yang pecah telah menyatu dengan giok kaisar dan celah di antara kepingan-kepingan itu telah menghilang, sangat luar biasa, dengan gumpalan kekuatan kekaisaran menjulang. Giok kaisar benar-benar tidak sesederhana itu. Melihat itu, Harley hanya bisa bergumam. Giok kaisar, dulunya adalah batu giok kuno bertatahkan prajurit kaisar, yang telah dilapisi oleh kekuatan kaisar untuk waktu yang lama dan secara alami dipelihara oleh kekuatan Dao dalam perubahan hidup, telah lama terlepas dari dunia. Tapi Tuhan tidak bisa menahannya, jadi ciptaan ilahi ini dihancurkan oleh pedang Zuxian. Ketika pikiran Harley melayang, dia hanya bisa mendengar senandung bejana ilahi zaman Chaos. Ketika Harley melihatnya, dia melihat giok kaisar yang rusak itu tertanam pada bejana ilahi zaman Chaos, mungkin karena giok kaisar, sehingga bejana Chaos zaman Chaos terkena pengaruh, di mana dia bersenandung, gemetar, terlihat lebih sederhana dan alami dan suara surgawi yang terjalin terus-menerus bergema di lautan kesadarannya.
mengandung Tao yang tertinggi. Harley terkejut dan hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya transparan. Pada saat ini, kognisi dan pemahamannya tentang Dao naik ke tingkat lain. Detik berikutnya, Harley meletakkan gelas anggur dan seluruh tubuhnya masuk ke dalam konsepsi seni, di mana konsepsi niat itu sangat luas dan penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui, membuat dia tidak bisa memahami sepenuhnya, tetapi sudah membuat dia mengalami perubahan. Di antah berantah, sepertinya ada suara seperti itu, dengan Harley sebagai pusatnya, lingkaran cahaya yang terlihat menyebar tanpa batas. Terobosan. Emakmu dan orang tua berjubah ungu yang sedang minum alkohol, dibuat kaget dengan ketidaknormalan Harley. Harley tidak berbicara, hanya duduk di sana dengan tenang, seperti patung, tidak bergerak. Dia benar-benar menerobos ke tingkat keempat dari level langit karena konsepsi seni misterius itu. Ini adalah takdir dan juga keberuntungan, yang membuatnya bingung harus bereaksi seperti apa. Emakmu dan orang tua berjubah ungu saling bertatap-tatapan, lalu menatap Harley dari atas ke bawah. Aneh sekali. Ekspresi keduanya menjadi sangat menarik, bisa-bisanya dia menerobos ketika sedang minum. Harley masih terdiam, seperti biksu tua yang duduk bermeditasi, dengan cahaya ilahi yang menyilaukan di sekujur tubuhnya, membuat orang tidak berani melihat secara langsung. Entah berapa lama sebelum cahaya ilahi seluruh tubuhnya perlahan menyatu di tubuhnya dan dia kembali normal, dengan senyum di sudut mulutnya, lalu dia mengangkat gelas anggur lagi seperti orang normal. Mari kita bahas sesuatu. Melihat Harley kembali normal, emakmu yang berada di sampingnya mengedipkan matanya yang berair. Katakan, Harley menyesap minumannya. Apakah kamu tertarik menjadi tetua keluargamuku? Emakmu memandang Harley dengan penuh harapan. Apakah ada manfaatnya? Harley tidak terkejut, seolah-olah semua ini diharapkan olehnya. Tentu saja ada. Melihat ada harapan, emakmu langsung berkata, misalnya seperti keluargamu akan membelikan properti untukmu di surga ketiga dan setiap tahunnya kamu bisa mendapatkan gaji sebesar 1 juta batu mentah. Lalu ada senjata sakti, pil obat, wanita cantik, gulungan rahasia dan lain-lain. Harus kukatakan, itu benar-benar sangat menggoda. Harley menghela nafas. Jadi kamu setuju atau tidak? Aku tidak akan tinggal lama di Bintang Suzaku, aku akan pergi dalam beberapa hari. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Emakmu langsung tertawa karena dia tahu bahwa Harley pasti akan semakin sukses ke depannya. Jadi ketika dia bertemu dengan seseorang yang berbakat seperti itu, tentu saja dia tidak akan melepaskannya. Karena keluargamu memberi aku wajah, tentu saja aku harus menerimanya. Harley tersenyum, tentu saja dia tidak akan sungkan jika dia bisa mendapatkan uang. Itu baru benar. Emakmu tersenyum manis. Mungkin karena terlalu senang, jadi dia mengisi segelas anggur untuk Harley sendiri. Putri Suci, Tuan Putri Ziling sudah tiba. Saat berbicara, sebuah suara datang dari luar pintu. Persilakan masuk, cepat persilakan dia untuk masuk. Emakmu segera berdiri, diikuti oleh Harley yang mengambil napas dalam-dalam karena dia akan bertemu dengan orang yang bereinkarnasi yang membuatnya sedikit gugup, begitu juga dengan elang di bahunya. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan sesosok berpakaian berwarna hijau masuk, rambut ungunya tergerai seperti ombak air, di mana setiap helainya diwarnai dengan bunga ilahi, yang membuatnya terlihat seperti dewi. Orang itu tentu saja adalah Tuan Putri Ziling, satu-satunya putri dalam garis keturunan langsung dari keluarga Suzaku. Kak Emma, ada apa kamu mencariku dengan begitu terburu-buru, di mana kamu langsung memanggilku segera setelah aku keluar dari pelatihan? Tuan Putri Ziling tersenyum ringan, sangat merdu seperti nada yang berdetak di atas jiwa manusia.
Kenapa aku tidak boleh memanggilmu jika aku tidak ada urusan? Emamu sudah melangkah untuk menemuinya dan meraih tangan Tuan Putri Ziling. Sepertinya dia dan Tuan Putri Ziling benar-benar sangat akrab, bahkan bisa disebut sebagai saudara perempuan. Hormat Tuan Putri Ziling. Orang tua berjubah ungu itu melangkah maju dan membungkuk. Tetuamu tidak perlu bersikap begitu sungkan. Tuan Putri Ziling tersenyum lembut. Ayo, mari aku perkenalkan. Emamu menarik Tuan Putri Ziling dan menunjuk Harley Ye. Ini adalah anggota terbaru dari keluargamu, panggil saja dia Harley Ye. Harley Ye, gumam Tuan Putri Ziling. Entah kenapa, saat pertama kali melihat Harley Ye, mau tak mau dia merasakan keakraban yang tak bisa dijelaskan, seolah-olah pemuda di depannya seperti teman lama dari bertahun-tahun yang lalu. Sedangkan Harley Ye, dia berdiri di sana seperti patung dengan senyuman di wajahnya. Keduanya saling memandang seperti itu, satu sisi tampak sedikit bingung dan yang lain mengenang. Teman seiman, apakah kita pernah bertemu di suatu tempat? Setelah 2 atau 3 detik hening, Tuan Putri Ziling menatap Harley Ye dengan rasa ingin tahu. Bersambung. Bab 1117. Entah berapa kehidupan berlalu, tidak akan pernah terlupakan. Teman seiman, apakah kita pernah bertemu di suatu tempat? Tuan Putri Ziling menatap Harley Ye dengan rasa ingin tahu. Iya. Harley Ye tersenyum, seberkas cahaya ilahi terbang dari alisnya dan dia memasuki lautan kesadaran Tuan Putri Ziling. Pada saat itu, tubuh halus Tuan Putri Ziling bergetar, terhuyung-huyung di tempat dan ekspresinya menjadi sedikit menyakitkan dalam sekejap. Seiring masuknya cahaya ilahi, mata yang sejernih air itu menjadi kebingungan dan ingatan kehidupan masa lalu pun perlahan terurai. Melihat Tuan Putri Ziling seperti ini, Emamu dan orang tua berjubah ungu mengerutkan kening, bertanya-tanya apa yang dilakukan Harley Ye padanya. Segera, tubuh Tuan Putri Ziling berhenti gemetar, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan membiarkan angin bertiup ke rambut ungunya. Matanya tertutup kabut, perlahan mengembun di bawah sinar bulan yang lembut menjadi embun beku. Pada saat ini, jejak kebingungan terakhir di matanya yang indah menghilang dan air mata mengaburkan penglihatannya. Apa yang terjadi? Emamu dan orang tua berjubah ungu menatap Tuan Putri Ziling yang berlinangan air mata dengan ekspresi terkejut. Murid, Manda memberi hormat kepada Master Suci. Di bawah tatapan heran Emamu dan orang tua berjubah ungu, Tuan Putri Ziling tiba-tiba melangkah maju dan bersujud di depan Harley Ye. Emamu dan orang tua berjubah ungu tercengang. Tanpa sadar mereka berdua menoleh ke arah Harley Ye. Apa-apaan ini? Tuan Putri Ziling yang merupakan putri terhormat dari keluarga Suzaku, tapi dia berlutut pada seorang level langit dan apa Master Suci yang disebutnya itu. Sudah 100 tahun, tapi kamu masih mengingatku. Harley Ye tersenyum, melangkah maju dan memapah Tuan Putri Ziling. Entah berapa kehidupan berlalu, tidak akan pernah terlupakan. Tuan Putri Ziling menangis. Dia, Tuan Putri Ziling dari keluarga Suzaku, adalah Manda yang bereinkarnasi. 100 tahun yang lalu, dia masih seorang murid biasa Istana Bintang Bulan di dinasti Dacu, hanya karena Harley Ye membawa Bintang Ye ke Istana Bintang Bulan untuk melamar. Sehingga terjadilah kejadian di mana seorang Master Suci dan murid kecil Istana Surgawi memiliki hubungan. Saat itulah Harley Ye menggunakan manik spiritual penenang untuk menukar giok yang pecah di tangan Manda dan giok itu juga merupakan giok kaisar, hanya saja Manda tidak mengetahuinya. 100 tahun yang lalu, ketika iblis menyerbu, dinasti Dacu mengalami pertempuran berdarah.
90 juta kultivator dinasti Dacu hanya tersisa 93 orang dan Manda juga termasuk dalam 90 juta itu, yang juga terukir pada gundukan pahlawan. 100 tahun telah berlalu dan memori kehidupan masa lalu telah terbuka. Manda tetaplah Manda dan dia masih tidak melupakan Master Suci Istana Surgawi di masa lalu. Master Suci, bolehkah aku memelukmu? Manda Tuan Putri Ziling menatapnya dengan berlinang air mata. Tentu saja, Harliye tersenyum. Manda menangis sambil melangkah maju dan melemparkan dirinya ke dalam pelukan Harliye. Pipinya menempel erat di dada Harliye, mendengarkan detak jantung yang kuat, rasanya seperti mendengarkan detak jantung dinasti Dacu. Harliye tersenyum lagi, membuka tangannya yang lebar dan memeluk Manda bukan dengan perasaan cinta antara pria dan wanita. Pelukan ini adalah emosi dan cinta antara kerabat yang bertemu setelah 100 tahun. Keduanya saling berpelukan dan tidak pernah melepaskan untuk waktu yang lama. Adegan ini membuat Emammu dan orang tua berjubah ungu benar-benar terpana. Apa yang sebenarnya terjadi? Entah berapa lama sebelum Manda melepaskan Harliye dengan enggan, masih ada air mata kristal di pipinya. Dia menurunkan matanya dan pipinya merona. Di masa lalu, dia hanya seorang murid kecil. Bagaimana dia bisa memiliki kehormatan dan keberanian untuk memeluk Master Suci Istana Surgawi di dinasti Dacu? Tentu saja, sekarang pelukan ini benar-benar seperti dunia yang jauh. Orang dan masalah di depannya tampak begitu tidak nyata. Dia telah menjadi manusia dalam dua kehidupan dan pada saat ini dia telah menemukan akarnya sendiri. Itu. Emammu melangkah maju dan membuka mulutnya, tetapi dia tidak tahu harus bertanya apa atau harus mulai dari mana. Kak Emma, bisakah kamu memberikan kami waktu? Manda menoleh ke samping, menyeka air matanya sambil menatap Emammu. Tentu saja boleh. Emammu terbatuk-batuk, lalu berbalik dan berjalan keluar, begitu juga dengan orang tua berjubah ungu. Perlu disebutkan bahwa sebelum keduanya pergi, keduanya melirik Harliye dengan tatapan ragu, karena semua kejadian hari ini berhasil membuat mereka kebingungan. Setelah keduanya pergi, Harliye dan Manda duduk satu demi satu. Kamar langit di lantai 3 ini menjadi dunia mereka. Harliye menghela nafas, tidak pernah menyangka bahwa murid kecil Istana Bintang Bulan di masa lalu akan bereinkarnasi sebagai putri bangsawan keluarga Suzaku. Hal yang sama berlaku pada Manda. Dia tidak pernah membayangkan bahwa setelah 100 tahun, seseorang dari kehidupan sebelumnya akan berjalan melalui kegelapan tanpa batas untuk menemukan tempat ini, yang memberinya kehangatan yang belum pernah timbul sebelumnya, karena Harliye tidak melupakan mereka, bahkan jika itu adalah jalan yang tidak bisa dilalui kembali, dia tetap tidak menyerah. Keduanya sepertinya memiliki hal-hal yang tak ada habisnya untuk dikatakan, dari malam hingga fajar. Selama periode ini, Harliye berbicara tentang banyak hal dan orang, seperti seorang lelaki tua yang memberitahu generasi muda tentang masa lalu yang indah dengan membawa wajah yang familiar. Manda tidak pernah berhenti menangis. Dari kisah Harliye, dia mendengar banyak tentang apa yang terjadi setelah kematiannya dalam pertempuran, di mana kultivator dinasti Dacu hampir musnah, lalu 90 juta jiwa dikorbankan untuk menukar sebuah kesempatan dan ternyata Master Suci Istana Surgawi mereka tidak mengecewakan. Manda senang bisa melihat orang dari kehidupan sebelumnya lagi. Tapi dia juga sedih, karena selama ini Harliye hanya menemukan dua orang yang bereinkarnasi di bintang Suzaku. Satu adalah Elang, yang lain adalah dia, masih banyak lagi yang tidak pernah ditemukan. Harliye dan Manda berbicara sepanjang malam, sementara di luar pintu, Emammu dan orang tua berjubah ungu tinggal di luar pintu sepanjang malam. Keduanya menggaruk kepala lebih dari sekali, masih tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi.
Yang paling membuat mereka penasaran adalah identitas Harley Ye, seorang level langit, seorang laki-laki yang baru berusia 130 tahun, bahkan membuat putri terhormat dari keluarga Suzaku berlutut. Justru karena hal inilah Emma Mu semakin menguatkan keyakinannya untuk mendapatkan Harley Ye. Dia sangat yakin bahwa Harley Ye adalah orang yang akan membantu dia dan Kaisar 9, Adam Sukazu. Dia adalah seorang dewa keberuntungan. Ketika langit cerah, Emma Mu mendapatkan transmisi suara kesadaran ilahi Manda dan berjalan memasuki kamar pribadi. Bisakah kamu memberitahuku apa hubungan kalian sebenarnya? Emma Mu bertanya dengan tidak sabar begitu dia masuk. Kemudian dia tidak lupa untuk melihat Harley Ye. Dan kamu, siapa kamu sebenarnya? Aku tidak bisa mengatakannya. Harley Ye tersenyum sedikit, karena dia tidak tahu bagaimana mengatakannya sama sekali, di mana dia tidak bisa menjelaskan kehidupan masa lalu dan sekarang sama sekali. Cek, tanpa mendapatkan jawaban yang diinginkannya, Emma Mu menatap Harley Ye dengan tidak senang di wajahnya. Kak Emma, aku akan memberitahumu tentang ini secara rinci di masa depan. Manda meraih tangan Emma Mu. Dia adalah Manda dan Tuan Putri Ziling, tubuh yang menyimpan ingatan kehidupan masa lalu dan sekarang. Baiklah, kalian misterius sekali. Emma Mu cemberut. Dia adalah seseorang yang hebat. Manda tersenyum dan berkata dengan senyum misterius, apakah kamu tahu apa darah dia? Apa? Emma Mu melirik Harley Ye, mungkinkah tubuh suci legendaris di zaman purba? Selamat, jawabanmu benar. Bersambung. Bab 1118. Tolong berikan aku darah suci. Kamu. Kata-kata Manda membuat Emma Mu tiba-tiba berdiri. Matanya yang berair. Untuk pertama kalinya tanpa mabuk sedikit pun. Menatap Harley Ye. Kamu. Apakah kamu adalah tubuh suci zaman purba? Kenapa? Tidak seperti itu. Kata Harley Ye sambil tersenyum tipis. Maafkan Emma yang tidak mengenali. Emma Mu maju selangkah dan berlutut seperti Manda sebelumnya. Dia tidak menyangka tubuh suci zaman purba yang dia cari dengan susah payah ada di depan mata. Apa yang kamu lakukan? Harley Ye bergegas maju. Emma memohon kepada teman seiman harap memberikan sedikit darah suci. Tidak peduli berapa bayarannya. Emma Mu menolak untuk berdiri dan kata-katanya penuh dengan harapan. Harley Ye tidak berdaya. Lalu memandang Manda. Sebelumnya Manda telah meminta izinnya terlebih dahulu sebelum mengungkapkan rahasia garis keturunan tubuh suci zaman purba. Tetapi dia tidak menyangka Emma Mu akan berlutut begitu bersemangat. Yang membuatnya kewalahan. Kak Emma, tolong bangun. Master Suci pasti akan menyelamatkan kakak 9 kaisar. Manda melangkah maju untuk memapah Emma Mu. Apakah ini benar? Emma Mu terbantu dan menatap Manda dengan penuh harapan. Kakak Kaisar 9. Bukankah itu 9 kaisar keluarga Suzaku? Adam Suzaku. Harley Ye menatap Manda dan Emma Mu. Benar. Manda mengerucutkan bibirnya. Seharusnya Master Suci sudah mendengar apa yang terjadi pada kakak 9 kaisar di kota Youdu. Tentu saja aku mendengar bahwa 9 kaisar dari keluarga Suzaku adalah seorang jenius tiada taraf, yang diharapkan dapat melampaui para pendahulunya. Tetapi mengalami kemalangan di tengah jalan dan dikabarkan bahwa itu adalah perbuatan Kuyue. Tentu saja itu dia. Bukan hanya Emma Mu, tetapi juga Manda, yang berada di sampingnya terlihat kesal. Ini adalah pil obat yang sangat kejam yang tidak bisa dilihat oleh orang luar. Yang dibuat oleh Kuyue sendiri khusus menghancurkan fondasi kekuatan Dao. Dia pikir tidak ada yang mengetahuinya. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Menghancurkan fondasi kekuatan Dao. Harley Ye menyentuh dagunya.
Seharusnya dia menggunakan pil darah pemakan Dao. Kamu tahu, Emma-mu berseru kaget. Aku pernah mendengarnya. Harley Ye mengangguk. Jadi, darah suciku bisa menyelamatkan Adam Suzaku. Bisa, bisa, bisa. Emma-mu memandang Harley Ye dengan penuh semangat. Selama ada esensi darah tubuh suci zaman purba, dia masih memiliki harapan untuk dipulihkan. Kamu berpikir terlalu mudah. Harley Ye tersenyum. Meskipun darah suci sebanding dengan obat ajaib, itu tidak dapat menyembuhkan semua luka. Apalagi luka seperti fondasi kekuatan Dao. Ini adalah jenis cedera yang sebanding dengan cedera teknik. Jika ingin menggunakan darah suci untuk menyembuhkan luka khusus ini, aku hanya bisa berkata, mimpi. Tapi aku memeriksanya di buku-buku kuno. Kata Emma-mu buru-buru. Bukannya aku ingin mematikan harapanmu. Tapi pil darah pemakan Dao tidak sesederhana itu. Harley Ye berkata dengan ringan. Selain itu, setelah 10 tahun, cedera semacam itu telah mendarah daging. Bahkan darah suci akan sulit untuk menyembuhkannya. Pokoknya, cobalah. Emma-mu memegang tangannya. Dengan kamu bisa berlutut dan meminta darah suci. Adam Suzaku sepertinya sangat penting bagimu. Harley Ye tersenyum pada Emma-mu. Master suci benar. Manda meraih lengan Emma-mu. Dia adalah calon kakak ipar 9 kaisar. Aku sudah mengerti. Harley Ye tersenyum dan mau tidak mau memandang Emma-mu dengan cara yang berbeda. Seorang pangeran yang jatuh masih bisa membuat seorang wanita begitu tergila-gila dengannya. Cinta semacam ini bisa dikatakan sangat berharga. Apakah kamu bersedia memberiku darah suci? Emma-mu memandang Harley Ye dengan air mata di matanya. Tentu saja, Harley Ye berkata sambil tersenyum. Karena Manda membantumu, maka tidak ada alasan untuk tidak membantu. Tetapi dapat menyembuhkan Kaisar 9 atau tidak, semuanya bergantung pada Sang Maha Kuasa. Karena darah suci bukan penyembuh segalanya. Terima kasih. Terima kasih. Air mata Emma-mu memenuhi pipinya pada saat Harley Ye setuju. Kejutan itu datang begitu cepat hingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Aku akan membawa Adam Suzaku sekarang dan hasilnya akan diketahui setelah mencoba. Akhirnya, dia memikirkan apa yang harus dilakukan. Lalu keluar. Tidak perlu. Harley Ye melambaikan tangannya. Hari ini aku akan mengikuti seleksi master pemurnian pil. Aku mendengar bahwa pemimpin acara kali ini adalah 9 kaisar. Masih belum terlambat untuk membahas ini setelah pemilihan. Kamu adalah seorang master pemurnian pil. Emma-mu tertegun sejenak. Tentu saja. Manda tersenyum manis. Master suci adalah Dewa Pil. Dewa Pil. Emma-mu menatap Harley Ye dengan takjub. Dia tidak tahu banyak tentang pemurnian pil dan dia tidak tahu siapa yang memberi Harley Ye gelar Dewa Pil. Tapi dengan ada kata Dewa, itu sudah pasti tidak sederhana. Jika dibandingkan dengan ranah kultivator, itu pasti lebih berharga. Percayalah pada Master Suci. Dia bisa menyelamatkan 9 kaisar. Manda kembali menggenggam tangan Emma-mu. Dari sudut pandang Manda, Harley Ye di matanya terlahir sebagai pencipta keajaiban. Di dinasti Dacu, dia bisa menentang langit dan membantai kaisar. Begitu juga di bintang Suzaku, di mana dia pasti bisa membuat legenda eksklusif tentang dirinya. Terhadap dia, dirinya selalu mempercayainya. Ini adalah kepercayaan tanpa syarat. Melihat mata Manda dengan keyakinan yang lebih kuat daripada miliknya, Emma-mu mengangguk dengan keras. Entah kenapa, sama seperti Manda, dirinya memiliki rasa percaya yang luar biasa pada pemuda di depannya. Di usia segini,
Dia sudah memiliki basis kultivasi dan penguasaan teknik rahasia deduksi, hingga membuat seorang putri berlutut serta master pemurnian pil dengan gelar Dewa Pil, yang semuanya berada di luar jangkauan orang biasa. Sudah, kalian berbicaralah. Di sini, Harley menggeliat dan berdiri. Aku akan mengikut seleksi master pemurnian pil, sekalian melihat 9 kaisar. Jenius legendaris tiada taraf yang diharapkan melampaui para pendahulunya. Dia pasti bukan orang biasa. Kami ingin ikut. Manda dan Emmamu mengikuti. Terserah. Harley tersenyum dan berjalan keluar. Putri Suci. Begitu mereka meninggalkan kamar pribadi, orang tua berjubah ungu menyapanya. Tetua mengundangmu ke tempatnya. Aku tidak punya waktu. Emmamu langsung menolak. Sekarang pikirannya tertuju pada Adam Suzaku. Tidak ada waktu untuk mengurusi sekelompok orang tua dalam keluarga. Bahkan jika itu adalah tetua, dia juga akan melakukan hal yang sama. Ini, orang tua berjubah ungu itu menunjukkan ekspresi kesulitan. Jarang-jarang keluarga memberimu kepercayaan. Pergilah. Harley berkata sambil tersenyum. Pemilihan master pemurnian pil tidak akan berakhir dalam beberapa saat. Jadi kamu bisa menyusul. Baiklah kalau begitu. Aku akan kembali dengan cepat. Emmamu mengambil napas dalam-dalam dan segera berjalan ke bawah. Dia sudah menyiapkan alasan yang perlu dikatakan kepada sekelompok orang tua itu. Kemudian memarahi mereka satu persatu. Jangan sampai mereka berkicau tanpa henti. Manda, kakak ipar 9 kaisarmu tidak buruk. Melihat punggung Emmamu pergi, Harley tersenyum. Dia telah menderita selama bertahun-tahun. Manda menghela nafas. Aku tahu lebih baik dari siapapun betapa dia telah menderita demi kakak 9 kaisar. Dia seperti seorang jenderal wanita yang bertahan mati-matian di sebuah perang. Dengan memiliki wanita yang begitu tergila-gila, kakak 9 kaisarku sangat beruntung. Bagaimana denganmu? Dalam 100 tahun di Suzaku, apakah ada seseorang yang kamu sukai? Tidak, tidak ada. Ketika ditanya tentang ini, Manda buru-buru menundukkan kepalanya, menyatukan kedua tangannya di lengan bajunya. Pasti akan ada. Harley tersenyum dan menjadi yang pertama untuk berjalan maju lebih dulu. Aku punya seseorang yang aku suka, tapi aku tidak pantas untuknya. Melihat punggung Harley, Manda bergumam dan mengikuti. Berdampingan dengan Harley, terkadang dia juga mengintipnya. Bersambung.